Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik meninjau kawasan terdampak banjir di Desa Bincau, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif menyebut wilayah ini secara alami merupakan kawasan rawa yang berfungsi sebagai daerah tampungan air sehingga rentan tergenang saat curah hujan meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat penurunan fungsi ekologi sungai di Bincau ini akibat sedimentasi serta aktivitas usaha di hulu daerah aliran sungai. Tercatat belasan hingga hampir 20 perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan beroperasi di kawasan hulu. Pihaknya memastikan akan melakukan audit lingkungan terhadap seluruh entitas usaha. Jika ditemukan pelanggaran, izin lingkungan akan direkomendasikan untuk dicabut. Kita di Desa Bincau, Kabupaten Banjar. Jadi memang daerah ini kalau lihat tipe vegetasi alaminya memang daerah air sebenarnya. Kalau kita lihat ada budaya dan tumbuh-tumbuhan rubiah dan tumbuh-tumbuhan yang lain, ini sebenarnya tipikal dari vegetasi alaminya adalah tempat air berdiam. Namun pada saat hujan tidak terlalu banyak, dia akan seperti daratan, sehingga digunakan oleh kita semua sebagai pemukiman. Nah, memang sepertinya ke depan Pak Gubernur, Pak Sekda Prop, dan Sekda Kabupaten akan lebih teliti untuk memberikan arahan kepada masyarakat dalam pembangunan rumahnya. Jadi memang harus kembali kepada kearifan lokal yang dulu. Jadi rumah kita dulu kan panggung, Pak, di tepi-tepi sungai seperti ini. Nah ini sepertinya sudah tidak mampu lagi untuk mengemban fungsi ekologisnya Sungai Bincau ini, sehingga hampir setiap tahun terjadi hujan. Tahun 2021 waktu saya juga melakukan kajian di sini sudah hujan dan hari ini tingginya meningkat. Artinya beberapa hal patut kita cermati. Pertama, fungsi sungai tersebut harus dicermati kembali, adakah pendangkalan dari sedimentasi yang terjadi. Namun Kementerian Lingkungan Hidup mencatat ada lebih dari 16 entitas atau hampir 20 entitas yang berada di hulu sungai ini, yang mulai dari pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Terdapat pembukaan lahan yang disinyalir diduga memperburuk tangkapan dari das ini, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup akan segera melakukan analisis terhadap semua entitas pertambangan maupun perkebunan yang ada di das ini. Nah, kepadanya akan kita wajibkan untuk segera melakukan audit lingkungan sebagaimana kita menangani di Sumatera Utara. Jadi untuk melihat detail seberapa besar kapasitas yang terganggu dari kegiatan tersebut. Kalau berdasarkan audit lingkungan yang dilakukan oleh auditor independen, ternyata unit usahanya tidak mampu mereduksi bencana, ya kami akan rekomendasikan untuk dicabut persetujuan lingkungannya. Jadi hari ini tim Gakum sedang menyusur seluruh wilayah Kalimantan Selatan, bagian barat, di sisi barat dari Pegunungan Meratus, karena kejadiannya di sini, untuk melakukan verifikasi lapangan mulai dari Tanjung sana sampai turun, karena berdasarkan kajian banjir yang kita lakukan di tahun 2021, maka landscape kita ini sudah rentan. Sedikit aja hujan dengan kapasitas 100 mm per day ini sudah memicu terjadinya banjir. Apalagi adanya pembukaan lahan yang di luar izin serta di luar ketaatan terhadap usaha lingkungan. Untuk itu tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup sedang di lapangan sampai beberapa minggu ke depan untuk melakukan penertiban, mengembalikan ketaatan semua unit usaha, terutama ekstraksi mineral dan batu bara, agar taat kepada tata lingkungannya. Ini penting untuk menjaga hal ini terus terulang. Kemudian di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup akan mencoba memanggil kembali pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten terkait untuk beraudiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, karena sudah ada kajian dan bahkan kajian tersebut sudah menjadi peraturan gubernur.
Sehingga nanti saya di Kementerian Lingkungan Hidup akan mendorong implementasinya yang lintas kementerian. Jadi lintas kementerian sepertinya belum bergerak dari rencana awal, Pak. Jadi saya akan memanggil teman-teman provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan progres dari rencana penanggulangan banjir yang telah kita susun tahun 2021 dan telah menjadi pergub. Sejauh mana ketaatan kita semua pada itu. Nah, nanti kita akan saling mendorong. Jadi itu ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan, mulai ketaatan para pemegang izin, kemudian kewajiban merehabilitasi, kemudian juga melihat dari karakter sungai, nanti tugasnya PU mungkin apakah perlu dinormalisasi dan seterusnya, keahliannya ada di mereka. Kemudian tentu yang saya harap pemerintah provinsi dan kabupaten menyampaikan ke masyarakat tentang perlunya adaptasi dari kondisi ini. Kalau memang masih di daerah ini memang tempat tinggalnya harus di panggung-panggung tersebut, karena berdasarkan tipe vegetasi alaminya ini merupakan daerah yang tempat air berdiam atau air bertabung sebelum dia lari ke sungai.